Masa depan pertanian kita tampaknya makin suram. Generasi muda, mereka yang berusia di kisaran kelompok milenial, makin tak ada yang berminat menjadi petani. Kaum kolonial atau sedikit yang masuk dalam generasi X hingga ke pre-boomer yang menjadi petani makin banyak. Pada saat yang sama, petani gurem di Indonesia justru makin bejibun. Dalam 10 tahun terakhir, jumlahnya bertambah 2,64 juta atau 264 ribu rumah tangga setiap tahun. Jadi, sekitar 61% petani di Indonesia statusnya adalah gurem. Dalam definisi Badan Pusat Statistik atau BPS, petani gurem itu adalah para petani yang mengelola atau mengusahakan lahan pertanian kurang dari setengah hektar. Kebanyakan malah masing-masing punya 0,2 hektar. Pada tahun 2023 jumlahnya ada sekitar 17 juta petani. Inilah data menyedihkan dari hasil sensus pertanian yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2023. Mana lokasi petani gurem yang paling banyak pada tahun 2023 ini? Kalau di Pulau Kalimantan, yang terbanyak ada di Kalimantan Selatan. Di provinsi ini, sekitar 42,4% petaninya tergolong gurem. Sedangkan di Pulau Jawa, Yogyakarta ada di urutan pertama. Karena 87,7% petaninya masuk kategori gurem. Kalau di Sumatera, mayoritas petani gurem ngumpul di Aceh. Kira-kira persentasenya sekitar 57,7%. Mungkin karena keterbatasan lahan, bukannya mereka tidak mampu, tapi memang lahan pertanian yang bisa jadi terbatas. Tentu banyak alasan dan ini tidak diungkap oleh data BPS. Nah, kalau dari segi usia, pengelola usaha pertanian kita paling banyak ada di usia 45 sampai 54 tahun. Dari total 29,3 juta usaha pertanian perorangan, 27,1% diantaranya ada di kelompok usia 45 sampai 54 tahun. Kalau di usia ini mungkin masih segar para petaninya, tapi jumlahnya dalam 10 tahun terakhir, yaitu 2013 sampai 2023, menurun 1,2 juta. Justru yang bertambah ada di usia 45 tahun ke atas. Pada tahun 2023 jumlahnya sampai 61% atau 19,5 juta usaha pertanian perorangan. Sementara di tahun 2013 hanya ada 19,3 juta. Jadi bertambah 221 ribu petani. Ini menunjukkan bahwa para penggarap sektor pertanian kita semakin tua usianya, semakin uzur. Mungkin orang-orang yang sudah memasuki pensiun atau hampir pensiun, kemudian jadi petani, atau sejak awal memang sudah memilih untuk menjadi petani. Bagaimana para petani yang muda-muda yang usianya kira-kira ada di kisaran 15 sampai 44 tahun? Jumlahnya ternyata dalam 10 tahun terakhir 2013 sampai 2023 itu berkurang sekitar 2,6 juta orang. Kalau tahun 2013 ada 12,4 juta, di tahun 2023 tersisa 9,8 juta. Jadi para petani di kelompok usia 15 sampai 44 tahun, persentasenya dari 39% tersisa 33%. Jauh merosot. Sudah tidak lagi berminat untuk bertani. Inilah fakta di sektor pertanian kita. Belum lagi kita bicara soal ketersediaan lahan sawah yang jumlahnya terus menurun. Sepanjang tahun 2013 sampai 2019 misalnya, luas lahan sawah menyusut sekitar 665 ribu hektar. Tahun 2019 ini merupakan data paling update yang ada di BPS. Lahan-lahan sawah telah beralih fungsi. Ada yang jadi pabrik, ada pula yang berubah menjadi perumahan. Inilah sekilas potret pertanian kita. Penggarapnya dari sisi usia makin tua, yang tenaganya tentu tidak sekuat waktu muda. Luas lahannya pun terus menyusut. Sementara
Menteri Pertanian yang baru, Amran Sulaiman, bilang soal ketahanan pangan itu semudah membalikan tangan. Jangan lupa, komoditas paling penting dari ketahanan pangan itu ya beras. Ini yang paling banyak dikonsumsi, bahkan yang paling besar menyedot dompet masyarakat dalam kelompok makanan. Kalau sudah begini, apa yang akan terjadi? Impor beras akan semakin besar. Ketergantungan kita terhadap impor akan semakin tinggi, sehingga harga beras di dalam negeri akan sangat terpengaruh terhadap dolar. Selain itu, tentu saja margin yang mau diambil oleh para pedagang itu juga adalah bagian dari risiko yang harus kita hadapi, karena kita harus impor beras. Sebab dalam setiap kilogram beras ada selisih harga yang tidak kecil. Dari segi bisnis, beras impor memang empuk. Selisih harga di dalam negeri dengan beras Vietnam misalnya, kan kita biasa impor beras juga dari Vietnam, itu bisa mencapai Rp5.500 per kilogram. Sedangkan selisihnya dengan Thailand itu sekitar Rp5.000 per kilo. Kalau kita impor 2 juta ton beras seluruhnya dari Vietnam, ada potensi margin sekitar 11 triliun. Dan kalau seluruhnya impor didatangkan dari Thailand, potensi marginnya karena selisih harga tadi itu sekitar 10 triliun. Apa karena ini impor beras menjadi begitu bersemangat? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Eling dan waspada.